Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Cipa, selaku salah satu tutor dari Dasar Manajemen. Nah, kali ini kita masuk di pertemuan ke-11 nih, teman-teman. Nah, materinya itu tentang tim dan kerjasama kelompok. Sebelumnya, saya mohon izin kepada Pak Purana Indrawan, selaku Koordinator Mata Kuliah Dasar Manajemen. Nah, mungkin langsung saja masuk materinya ya, biar teman-teman bisa langsung menyimak dan mencatat materi di pertemuan 11 ini. Oke. Oke, yang pertama ada tim. Nah, yang pertama itu pengertian tim. Apa sih itu tim? Tim adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling mempengaruhi ke arah tujuan bersama. Intinya itu ada interaksi satu orang atau dua orang atau lebih. Intinya dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan bersama gitu. Nah, tim dapat berbentuk organisasi formal maupun informal. Tim dikatakan efektif apabila tim berhasil mencapai tujuannya gitu. Itu yang pertama tentang tim. Kemudian masuk ke jenis-jenis tim yang udah disebutkan tadi. Ada dua, yaitu tim formal dan tim informal. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita next ke slide berikutnya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang tim formal. Nah, apa sih yang akan dibahas di materi tim formal ini? Yang pertama, pengertian tim formal. Tim formal itu dibentuk secara sengaja oleh manajer dan diberi tanggung jawab melakukan tugas tertentu untuk membantu organisasi mencapai sasarannya. Pada tim formal ini mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Jadi di tim formal ini lebih teratur ya karena mempunyai peraturan yang tegas terus dibentuk secara sengaja begitu. Untuk selanjutnya ada tipe tim formal. Nah, tipe tim formal itu ada apa saja sih? Yang pertama itu ada tim komando atau command team. Nah, tim komando ini adalah sebuah tim yang terdiri dari seorang manajer dan karyawan yang melapor kepada manajer tersebut. Di bagian struktur organisasi lini, contoh itu divisi panen, bagian perbengkelan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada komite. Nah, komite ini adalah sebuah organisasi formal yang dibuat untuk menangani masalah yang terjadinya itu berulang. Nah, anggota komite ini bisa berganti, namun komite tetap ada sepanjang waktu. Jadi komite itu selalu ada ya, dan masalah yang terjadi itu berulang. Misalnya ada contoh komisi pemilihan umum, kemudian komisi pemberantasan korupsi, dan panitia penerimaan mahasiswa baru, dan panitia MPKMB, dan lain-lain. Jadi itu masalahnya kan berulang ya, jadi bisa dikatakan komite, dan anggota dari komite ini bisa berganti-ganti. Nah, kemudian yang ketiga itu ada gugus tugas atau task force, di mana tim sementara yang dibentuk untuk menangani masalah spesifik. Jadi timnya itu dibentuk sementara. Nah, untuk menangani masalah spesifik, contohnya apa? Yang pertama itu ada contohnya itu gugus tugas percepatan penanggulangan pandemi COVID-19. Kemudian ada panitia khusus atau pansus di DPR dan lain-lain. Oke, tadi udah membahas tim formal, kita lanjut ke tim informal. Nah, tadi ada jenis-jenis tim formal itu udah disebutkan ada gugus tugas, kemudian komite, kemudian ada tim komando. Nah, sekarang kita masuk tim informal. Nah, tim informal itu apa sih? Tim atau kelompok informal muncul karena orang berkumpul dan berinteraksi secara teratur. Kelompok ini bisa berkembang di dalam struktur organisasi formal. Jadi, muncul itu karena orang berkumpul dan berinteraksi secara teratur. Nah, kelompok ini bisa berkembang secara lebih luas itu apabila strukturnya itu tertata, begitu. Nah, fungsi kelompok dari informal ini itu apa saja sih? Yang pertama, mempertahankan dan memperkuat norma atau tingkah laku yang diharapkan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh anggotanya. Kemudian, yang kedua, memberi kepuasan, status, dan keamanan sosial kepada anggotanya. Kemudian yang ketiga, membantu para anggotanya berkomunikasi. Keempat, membantu menyelesaikan masalah. Begitu. Itu pengertian dari informal dan fungsi dari kelompok informal. Nah, yang ketiga kita akan membahas karakteristik tim. Nah, apa saja sih karakteristik tim itu? Oke, beberapa karakteristiknya yaitu pemimpin formal, sebuah pemimpin formal sebuah tim itu ditunjuk atau dipilih. Kemudian kalau pemimpin informal muncul perlahan ketika kelompok berinteraksi. Misalkan ada orang yang lebih banyak berbicara, lebih banyak mengajukan usul, dan lebih banyak mengarahkan aktivitas. Biasanya itu kayak spontanitas itu
bisa dikatakan sebagai pemimpin karena dia lebih aktif, lebih banyak wawasan, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian orang yang penuh keyakinan dan asertif bisa berkembang menjadi pesaing pemimpin yang dipilih secara formal. Jadi itu ada orang yang lebih berkembang, kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang keempat, kita membahas tentang perkembangan tim. Nah, tahapan-tahapan perkembangan tim gimana sih? Yang pertama itu ada pembentukan. Kelompok membentuk dan belajar tingkah laku yang dapat diterima. Intinya itu saling berinteraksi. Kemudian ada konflik. Nah, apa sih yang akan dibahas? Biasanya ada pertentangan dan kesepakatan. Nah, kemudian ada pemantapan norma. Konflik sudah dapat ditangani dan dapat diselesaikan. Intinya sudah menemukan solusinya. Kemudian berprestasi. Maksud dari ini itu struktur kelompok itu mendukung dan mempermudah dinamika. Kemudian ada pembubaran. Setelah menangani tugas atau masalah bergeser menjadi penutupan. Nah, kekompakan kelompok. Nah, gimana sih cara meningkatkan kekompakan kelompok? Nah, cara meningkatkan kekompakan kelompok itu seperti pada umumnya ya, di sini mungkin disebutkannya yang pertama itu ada memperkenalkan persaingan konflik dengan individu luar atau kelompok lain dapat meningkatkan kekompakan kelompok. Kemudian, meningkatkan ketertarikan antar pribadi orang cenderung bergabung dengan tim yang anggotanya mereka kenal atau mereka kagumi. Kemudian, meningkatkan interaksi dapat memperbaiki persahabatan dan komunikasi. Yang terakhir, menciptakan tujuan bersama dan rasa senasib. Nah, sini tuh ada 3 variabel efektivitas suatu kelompok. Nah, apa aja sih mungkin akan dibahas ke berikutnya, variabel efektivitas. Nah, 3 variabel efektivitas suatu kelompok itu ada interdependensi tugas. Nah, ini itu maksudnya sejauh mana pekerjaan kelompok itu menuntut para anggotanya untuk saling berinteraksi. Kemudian ada potensi kelompok. Hasil interdependensi tugas yaitu keyakinan bersama dari kelompok bahwa kelompok dapat menjadi efektif. Jadi itu potensi dari kelompok tersebut setelah saling berinteraksi. Kemudian interdependensi hasil, tingkat di mana konsekuensi kerja kelompok dirasakan oleh semua anggota. Jadi bisa dikatakan sudah mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian ada prosedur formal tim agar bekerja efektif. Nah, itu ada sasaran tim harus ditentukan secara jelas, sebaiknya dalam bentuk tertulis. Kemudian wewenang tim harus terinci. Dan jumlah anggota optimum tim harus ditentukan. Ketua harus dipilih berdasarkan pada kemampuannya memimpin rapat dengan efisien. Kemudian agenda dan semua bahan rapat harus dibagikan sebelum rapat dimulai agar lebih bahasnya itu terstruktur ya. Kemudian rapat dimulai dan selesai tepat waktu. Waktu penutupan rapat diumumkan pada permulaan rapat. Jadi lebih disiplin oleh waktu, tidak membuang-buang waktu. Nah, mungkin itu materi pertemuan 11 tentang tim dan kerjasama kelompok. Oke, mungkin dari aku sekian. Mohon maaf apabila dari penjelasan banyak kurang dan banyak salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman, kita akan membahas ke latihan soal dan pembahasannya. Bye-bye. Halo, kembali lagi ketemu aku setelah tadi membahas tentang materi pertemuan 11 tentang tim dan kerjasama kelompok. Sekarang kita lanjut ke latihan soal agar lebih mendalami tentang materi tersebut. Nah, latihan soal ini disertai dengan penjelasan dan pembahasannya ya, teman-teman. Oke, biar tidak berlama-lama, kita langsung saja ke latihan soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 yaitu soalnya dibentuk secara sengaja oleh manajer dan diberi tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu untuk membantu organisasi mencapai sasarannya termasuk pada tim apa nih? Yang A, tim komando, B, tim komite atau komisi, C, gugus tugas, D, benar semua. Kira-kira antara A, B, C, dan D, jawabannya yang mana ya teman-teman? Kita langsung ke pembahasan ya, biar lebih jelas. Nah, penjelasannya yaitu
komite atau komite itu masalah berulang. Anggota komite bisa berganti-ganti. Namun, komite tetap ada sepanjang waktu. Sedangkan gugus tugas itu, tim yang bentuknya itu sementara, masalah yang ditanganinya itu spesifik. Nah, kita balik lagi. Dibentuk secara sengaja oleh manajer dan diberi tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu untuk membantu organisasi mencapai sasarannya. Nah, kalau komite itu tadi udah disebutkan organisasi formal yang dibentuk untuk menangani masalah berulang. Sedangkan gugus tugas itu masalah spesifik, kurang lebih seperti itu. Jadi, komite itu bukan, kemudian gugus tugas itu bukan, dan benar semua itu bukan. Jadi, jawabannya adalah A, tim komando. Oke, kita next ke soal nomor 2. Oke, nomor 2 soalnya yaitu cara yang tidak dapat meningkatkan kekompakan kelompok. Nah, yang tidak dapat, perlu digarisbawahi, yang tidak dapat meningkatkan kekompakan kelompok. A, memperkenalkan persaingan. B, meningkatkan interaksi. C, meningkatkan keterkaitan antar pribadi. D, salah semua. Nah, jawabannya apa nih? A atau B atau C atau D? Nah, bisa dilihat aja nih. Kayaknya dari A, B, dan C itu adalah cara-cara dapat meningkatkan kekompakan kelompok. Jadi jawabannya adalah salah semua ya teman-teman. Oke, penjelasannya sebagai berikut. Nah, penjelasan cara meningkatkan kekompakan kelompok. Nah, tadi dari cara-cara ini itu udah masuk di poin A, B, dan C. Oke, kita langsung saja soal nomor 3. Soal nomor 3 masih pilihan ganda ya. Soalnya yaitu tim sementara yang dibentuk untuk menangani masalah spesifik adalah termasuk tipe tim formal, yaitu termasuk tipe yang mana nih? A, gugus tugas atau task force, B, komite, C, komando, D, informal. Kira-kira apa ya? Masalahnya spesifik, termasuk tipe mana? Teman-teman ingat-ingat lagi ya, komando. Kalau komando itu terdiri dari manajer dan karyawan. Terus dibentuk itu secara sengaja untuk mencapai tujuan bersama. Kalau komite itu organisasi formal yang dibuat untuk menangani masalah berulang. Jadi kalau komite itu berulang, jadi kalau masalah spesifik itu gugus tugas ya. Kalau gugus tugas itu contohnya itu panitia khusus di DPR, kemudian ada penanganan COVID gitu, gugus tugas COVID. Jadi jawabannya adalah A. Dan soal nomor 4, soal benar salah. Soalnya yaitu komite adalah sebuah tim yang terdiri dari seorang manajer dan karyawan yang melapor kepada manajer tersebut. Kira-kira benar atau salah nih teman-teman? Nah, diingat-ingat lagi ya, kalau sebuah manajer itu adalah tim komando, tapi kalau komite itu organisasi formal yang dibuat untuk menangani masalah berulang. Jadi jawaban nomor 4 adalah salah. Oke, kita next soal nomor 5. Soal benar salah. Soalnya, kumpulan 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan saling mempengaruhi ke arah tujuan bersama disebut tim. Benar atau salah nih? Jadi ada 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan saling mempengaruhi ke arah tujuan bersama. Kira-kira jawabannya benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Nah, tim itu sekumpulan 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mencapai tujuan bersama. Gitu. Semoga dari 5 soal yang tadi sudah dibahas dan dijelaskan dan dijawab bisa membantu meningkatkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya teman-teman. Mungkin sekian latihan soal yang bisa aku ulas dan bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di tutorial berikutnya. Bye-bye.